Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, kalau melihat tanaman kaktus tuh kesan pertama pasti yang ada dalam benak sobat sekalian pasti lucu, menggemaskan gitu ya. Tapi kenapa sih banyak yang gagal merawat kaktus dan banyak menyerah dan bahkan kapok? Beberapa kendala yang dihadapi oleh para pecinta kaktus, terutama pemula yang baru mengenal kaktus dan mencoba menanamnya, mungkin karena salah penanganan atau salah dalam melakukan perawatan. Nah, ini ada salah satu kendala yang dihadapi oleh para pecinta kaktus, yaitu adalah kaktusnya dehidrasi atau dia mengkerut. Kaktus yang sehat memiliki warna yang cerah dan juga terkesan berisi, seperti mengkilap, kemudian tekstur dari kulit batangnya ini terlihat kencang ya. Namun ada beberapa kaktus yang mengalami kendala, dia mengkerut. Ini bisa disebabkan oleh media yang kurang bagus dan juga hidrasi atau penyiraman yang kurang tepat. Nah, cara menanganinya cukup sederhana. Fahri akan bagikan tips hanya menggunakan bahan yang sobat bisa dapatkan di kolam sobat sekalian. Sobat penasaran? Ikutin Fahri terus ya. Ini kurang diisi dia ovata, yang ini oke. Sobat sekalian, kalau sobat order di Fahri Orchid, paket sebelum ditutup kami cek ulang semacam QC, jadi kelayakan tanaman yang dikirim dan apakah ada tanaman yang tertinggal, nggak kami cek ulang. Oh ya bos, bayangkan jualan di Mystery Box kan, itu kan laris banget, kenapa nggak ada yang order lagi? Oke, Mystery Box ya. Oke, jadi untuk jual beli yang mabrur, dalam jual beli itu harus ada keridoan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli harus tahu barang yang kita jual. Dalam mystery box itu kan pembeli belum tahu apa yang kita jual. Sebagai kita pengusaha muslim, jual beli yang mabrur itu lebih utama. Tapi kan pembeli sama penjual kan sama-sama ikhlas. Dalam mystery box itu seperti membeli kucing dalam karung. Jadi karena belum jelas apa yang kita jual di dalam kotak itu, sehingga itu sesuatu yang syubhat atau ragu-ragu. Sesuatu yang syubhat itu nggak baik, jadi lebih baik kita hindari. Kita jual yang pasti aja, tanamannya ini harganya segini. Sobat sekalian, sebagai pengusaha muslim, kita sebaiknya menghindari hal-hal yang syubhat supaya usaha kita berkah. Jadi termasuk mystery box, itu pembeli belum tahu isi dalam paket tersebut. Jadi lebih baik kita menghindari untuk transaksi sesuatu yang ibaratnya membeli kucing dalam karung. Semoga usaha kita semakin berkah ya. Amin. Oke sobat sekalian, sebelum Fahri kasih tipnya ya, Fahri kasih beberapa masukan dulu nih untuk merawat kaktus. Untuk kaktus ini kuncinya yang penting dia banyak cahaya, karena di habitatnya dia tumbuh di gurun-gurun yang terpapar sinar matahari langsung dan cuacanya sangat ekstrim. Bahkan dia sedikit sekali mendapatkan air, sehingga dia membentuk tubuhnya menyesuaikan diri, bisa menyimpan cadangan air di dalam tubuhnya, sehingga terlihat bahwa kaktus itu sangat berair ya. Ketika kita belah atau kita pencet, itu dalamnya banyak berisi air.
sehingga kita tidak perlu menyiramnya setiap hari. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah sobat terlalu rajin nih nyiramnya tiap hari, kemudian kaktusnya juga terlalu lama ditaruh di dalam ruangan, bahkan di kamar dikelonin tiap malam ya. Yang terjadi kaktusnya akan etiolasi, kemudian akan busuk. Nah, kaktus ini di habitatnya dia membutuhkan cahaya yang cukup banyak, terpapar matahari yang sangat banyak. Sehingga kalau kita memelihara di rumah pun kita sesuaikan ya greenhouse-nya supaya matahari yang masuk itu cukup banyak, minimal 70% sobat sekalian, sehingga kaktus bisa tumbuh dengan baik. Bahkan ketika musim hujan pun dia tidak boleh terkena air hujan langsung, kecuali kaktus yang dia tumbuhnya vertikal, yang panjang-panjang seperti kaktus koboi, itu dia lebih kuat karena dia sudah adaptasi di suhu tropis. Masalah yang sering dihadapi selain busuk ada yang namanya dehidrasi. Nah, ini contohnya ya sobat sekalian. Ini Stenocaccus multicostatus atau sering disebut kaktus otak. Ya, dia harusnya seperti ini. Ketika dia sehat, tumbuh normal seperti ini ya. Terlihat warnanya lebih cerah dan enggak kusam. Nah, ini dia dehidrasi. Bisa jadi karena Fahri salah kasih media dan atau ketika menyiramnya itu tidak bagus atau kurang rutin, atau karena memang medianya ini menyimpan airnya terlalu cepat menguap. Dan ini juga Gymnocalycium damsi. Ini kalau Fahri cabut akarnya nggak berkembang. Akarnya ada, cuman sedikit sekali karena bisa medianya yang buruk atau karena hidrasinya kurang. Nah, Gymnocalycium damsi itu kan kalau yang sehat seperti ini ya. Meskipun warnanya gelap tetapi terlihat berbeda. Ini lebih gelap banget ya. Seperti ini. Ini juga kalau Fahri cabut, akarnya juga nggak berkembang tuh, nggak jalan. Jadi nanti ini kita akan taruh di media air sementara waktu dalam beberapa minggu sampai dia menyerap air cukup, gemuk lagi seperti semula, baru nanti kita pindah ke media. Caranya cukup sederhana dan mudah untuk dilakukan. Jadi kita hanya siapkan bejana atau botol berisi air bersih aja, nggak usah dicampur apa-apa. Kalau ini kan dia lebih besar dari mulut botol, jadi tinggal ditaruh di sini. Yang penting pangkal kaktus ini menyentuh air ya, menyentuh air ya, basah. Nah, kita biarin sampai beberapa minggu, taruh di dalam ruangan, bisa di teras, bisa pokoknya di suhu ruangan. Kemudian bagaimana untuk kaktus yang lebih kecil dari mulut botol? Nah, kalau kita celupin semua nanti bisa busuk, jadi kita butuh holder. Nah, pakai styrofoam, kita jiplak besarnya seberapa dan kita rapikan. Kalau terlalu tebal bisa kita tipiskan. Dan kita bentuk sesuai dengan lingkaran botol. Masih kurang. Sebenarnya pakai lakban juga bisa atau pakai plastik wrap ya. Nah, ini udah pas. Kemudian tengahnya kita lubangin sebesar kaktus yang nanti akan kita pakai media air. Jadi pastikan ini nanti pangkalnya ini tercelup air ya sobat sekalian. Kurang besar dikit. Ya, ini pangkalnya pastikan terkena air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Berapa lama Mas Fahri kita biarkan seperti itu? Rata-rata setelah beberapa minggu, sobat sekalian. Setelah beberapa minggu, tergantung kecepatan tumbuh dari kaktusnya.
setelah beberapa minggu nanti akan keluar serabut-serabut akar baru. Dan kaktusnya akan menggelembung lagi seperti tampilan ketika dia sehat. Nah, ini keluar akar-akar baru ya. Nah, ini bisa kita tanam kembali ke media. Ini juga tuh akarnya udah sampai panjang. Ini bisa kita tanam ke media. Mas Fahri, apakah boleh di air terus? Jangan ya, karena nanti beresiko akan busuk karena kaktus itu bukan tanaman air. Jadi hanya membantu memenuhi kebutuhan air ketika dia mengalami dehidrasi. Karena hidrasinya yang kurang baik, penyiraman yang kurang baik, atau media yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tinggal kita letakkan di greenhouse khusus kaktus kita dan kita siram secukupnya. Metode ini sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun karena alatnya cukup sederhana ya. Kalau nggak ada styrofoam bisa pakai Hansaplast atau selotip atau pakai solasi bisa. Itu jadi ternyata kaktus ini bisa menggunakan media air sementara waktu, tidak selamanya. Dan Mas Fahri, apakah nggak busuk ya? Asalkan sobat menjaga airnya ini tetap jernih. Ketika nanti berubah warna, apalagi berbau, langsung diganti. Insya Allah dia akan bertahan nggak busuk ya. Jadi selalu diganti kalau airnya udah bau atau warnanya kok berubah nih gitu, diganti. Jadi ini hanya air aja tanpa dicampur apapun. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.